7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah, Bapak Ibu pemirsa dan penonton setia channel Geraha Mu'alaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur di malam hari yang indah ini kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita Geraha Mu'alaf untuk bersama-sama menikmati sajian-sajian menarik yang akan kami sajikan, yang semoga bisa menjadi bahan untuk bisa menambah wawasan dan juga semangat kita untuk menjadi Islam yang kafah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita sama-sama awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan dulu kepada para penonton semua yang belum bergabung menjadi penonton setia channel Geraha Mu'alaf, silahkan langsung saja menjadi subscriber kami dengan menekan tombol merah ya, tulisan subscribe itu ya, diklik saja, kemudian ada diklik tanda jempol ke atas, tanda like-nya, dan nanti berikan komentar yang positif, komentar yang negatif kita jauhkan gitu ya, yang positif kita hadirkan, dan pencet tombol notifikasi tanda loncengnya supaya nanti dapat video-video menarik dari Geraha Mu'alaf. Nah, biasanya kita kalau prime time seperti ini menghadirkan debat-debat eksklusif ya, atau dialog-dialog eksklusif lintas agama. Namun pada malam hari ini spesial karena salah satu program dari YPM At-Tauhid adalah peduli bencana dan musibah yang menimpa saudara-saudara kita, maka malam hari ini kita akan langsung menyapa para koordinator-koordinator bencana yang ada di dua tempat ya. Yang pertama nanti akan kita sapa Ustadz Alwan yang ada di Makassar, kemudian yang kedua Ustadz Rio Effendi yang ada di Manado. Ustadz Alwan ini adalah koordinator untuk penanganan gempa di daerah Mamuju, Sulawesi Barat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Alwan, sudah dihadirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, yang kedua alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz Rio Effendi Turipno, koordinator penanggulangan bencana YPM At-Tauhid untuk wilayah Manado, Sulawesi Utara. Assalamualaikum Ustadz Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah ya, walaupun beliau berdua ini muka-mukanya muka lelah ya, karena siang malam bekerja, bikin nasi bungkus, belanja sembako ya, kemudian turun langsung siang malam ya, hujan panas ya, untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Namun kita tetap apresiasi semangat beliau karena malam hari ini kita akan menyampaikan laporan juga secara langsung kepada para donatur-donatur yang sudah menyumbangkan donasinya kepada YPM At-Tauhid ya. Jadi sekali lagi kita ingatkan juga sebelum nanti kita terima laporan langsung dari para informan kita, para narasumber kita, bagi jamaah yang ingin untuk membantu program peduli bencana YPM At-Tauhid bisa langsung transfer dana atau donasinya ke rekening BSM Bank Syariah Mandiri YPM At-Tauhid ya, ke nomor rekening kode banknya 451 ya, kode bank BSM, nomor rekeningnya 118888 kemudian 9987 ya. Itu untuk
peduli bencana. Ya, kemudian nanti yang berwujud barang nanti akan kita tampilkan poster secara khusus ya ke alamat posko induk ya YPM At-Tauhid di Surabaya ya. Nah, baik langsung saja sebelum kita sama-sama menyaksikan laporan dari para ketua wilayah kita ini. Ya, pertama kita minta kepada Ustadz Rio Effendi Turipno dulu ya sebagai ketua koordinator ya penanganan bencana YPM At-Tauhid untuk wilayah Manado nih, karena Manado ini terdampak banjir bandang yang luar biasa, sehingga mungkin Ustadz Rio bisa cerita pada kita bagaimana kondisi dari awal antum menerjunkan tim dan relawan sampai hari ini. Ustadz, silakan Ustadz Rio Effendi, kami persilahkan laporannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang umi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi memang untuk kondisi saat ini posisi memang agak kurang sehat karena sudah beberapa hari ini tidur dan waktu istirahat berkurang ya, karena kita selalu harus standby di lokasi banjir. Nah, Manado memang termasuk salah satu provinsi yang kena, atau salah satu kota yang kena bencana, yaitu kemarin bencana banjir dan longsor gitu ya. Jadi peristiwa banjir ini memang sudah sejak menjadi hari Sabtu, tanggal 16 Januari, itu mulai dari jam 15 atau ba'da asar lah, ba'da sholat asar itu hujan semakin deras, kemudian air semakin meningkat. Itu bahkan air itu sampai di sebagian besar sampai di atas lutut daripada orang dewasa itu. Nah, di banjir pertama ini Manado memang telah menelan korban sebanyak 6 orang meninggal dunia, terbaik anak kecil maupun orang dewasa. Terutama ada yang satu keluarga itu tertimbun longsor di daerah Perkamil, itu tidak sempat melarikan diri sama sekali, mereka satu keluarga meninggal dunia. Itu baru kemudian ada korban juga yang terbawa arus dan sebagainya. Nah, dari banjir yang menimpa kota Manado ini, BNPD itu mencatat kurang lebih ada 500 jiwa yang mengungsi gitu. Sementara ada sebagian lain memang karena posisi rumah mereka itu berada di daerah aliran sungai, dekat dengan daerah aliran sungai, maka mereka sudah membangun rumah bertingkat gitu. Tapi dengan keadaan banjir yang berlarut-larut sampai sudah hampir sepekan ini mereka terpaksa harus lari ke tingkat 2 atau lantai 2, dan pasokan makanan berkurang gitu, menipis gitu. Sampai akhirnya kemarin malam itu banjir yang kedua, kami dengan tim langsung terjun ke lapangan, itu menemukan banyak korban yang terisolir di rumah-rumah warga yang lantai 2 gitu. Bahkan mereka ada yang menggunakan masjid lantai 2 gitu, sehingga memang secara ini air tidak menyentuh mereka, tapi di sana mereka kekurangan makanan, minuman, dan banyak yang bahkan sampai pakaian pun itu kering di badan gitu. Dan alhamdulillah kami langsung terjun ke lokasi sampai kemarin jam 3 subuh itu banyak yang belum makan dari siang. Belum sempat makan dari siang karena sibuk mengevakuasi keluarga mereka dan juga barang-barang berharga mereka. Sampai di lantai 2
itu belum makan dari siang gitu. Begitu kami datang bawa makanan jam 3 pagi, ya karena kita harus menelusuri banyak akses yang terputus, tidak bisa kita lewati gitu. Sampai di lokasi itu mereka sampai ada yang nangis gitu. Nangis itu. Mereka berpikir mereka sudah tidak akan dapat makanan gitu. Ternyata alhamdulillah tim kami bisa menerobos di tengah-tengah banjir. Alhamdulillah dibantu juga dengan relawan-relawan yang lain, yang kebetulan ada relawan dari PKS itu mereka memiliki apa namanya perahu karet itu untuk mendistribusikan makanan gitu. Nah, sementara di daerah-daerah lain airnya sudah mulai menurun, namun meninggalkan lumpur gitu. Jadi mereka pun juga belum bisa turun dan belum bisa apa namanya untuk mencari makanan di luar gitu. Masih terdiam di atas di lantai 2 di rumah mereka gitu. Dan ada yang sebagian yang harus mengungsi karena rumah mereka hanya satu lantai dan air yang meluap dari sungai itu mencapai ketinggian atap rumah mereka. Jadi mereka terpaksa harus apa namanya mengungsi gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah kami sudah bersama tim YPMA Yayasan Pembina Mu'alaf itu kita sudah terjun sampai ke 8 kecamatan. 8 kecamatan yang terkena dampak banjir dan longsor di Kota Manado gitu. Dan sekalipun mungkin masih minim peralatan kami, tapi alhamdulillah kami juga dibantu dengan relawan yang lain untuk bisa sampai masuk ke jantung atau ke titik-titik banjir yang memang betul-betul apa ya namanya betul-betul mereka sangat membutuhkan bantuan kita, yang dimana mereka tidak bisa kemana-mana karena rumah mereka kebanjiran. Nah, lumpur pun di sekeliling rumah mereka itu bahkan itu mencapai setinggi apa ya betis ya, di atas mata kaki kita, betis itu lumpurnya. Jadi ketika jalan menuju ke ini, terkadang relawan itu begitu kakinya diangkat, sendalnya sudah kesimpan di dalam, sudah terjebak di dalam lumpur, sudah nggak bisa lagi ini. Jadi kebanyakan relawan itu melepas sendal gitu. Cuman yang kami takutkan ada material-material tajam yang apa namanya yang bisa melukai relawan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini apa namanya relawan kita tidak ada yang terluka ya, dan juga mereka tetap semangat walaupun ada yang beberapa di antara mereka mungkin karena kita bergerak di tengah-tengah hujan dan sebagainya, itu pada akhirnya sakit juga gitu karena memang situasinya istirahat kurang, baru kemudian karena sibuk membagikan makanan, ada sampai beberapa relawan kami juga sampai lupa makan gitu. Ketika ditanya, "Anu udah makan belum?" "Belum, Ustaz." Wah, ini jangan kalian nolong korban, akhirnya kalian jadi korban juga gitu. Karena memang saking semangatnya untuk membantu korban, lupa makan gitu. Ini yang terjadi Iya, di ya. lapangan. Tapi alhamdulillah Ya, kami baik Ustaz Rio. senang ya. Ditahan dulu. Ya, Ya, ceritanya gimana? ditahan Ya. dulu. Kita akan nanti apa namanya minta cerita lagi dari Ustadz. Ya, Mungkin silakan. beralih dulu ke Ustadz Alwan. Bagaimana Ustadz Alwan perkembangan pergerakan relawan kita untuk wilayah Mamuju, Sulawesi Barat ya untuk penanganan bencana gempa di sana. Silakan Ustadz Alwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Ustadz. Buat teman-teman yang menyaksikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti teman-teman tahu ya, iya bahwasanya di tanggal 14 Januari itu tepatnya itu kan ada gempa pembuka ya. Jadi kurang lebih siang waktu itu cuma 5,2 skala Richter, mungkin kalau nggak salah ya. Terus di malam hari itu menjelang subuh itu terjadi gempa yang sebenarnya cuma 6,2. Kalau hitungan kita ini masih cukup kecil, tapi Masya Allah dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi waktu itu saya esoknya itu segera mungkin telepon teman saya
saya khawatirkan keselamatannya, jadi saya hubungi, udah aktif-aktif. Ternyata akhirnya ditelepon kembali, ternyata aktif. Dan kondisinya waktu itu teman saya sampaikan bahwasanya dia bersyukur, alhamdulillah jaraknya itu kurang lebih sekitar 70 kilometer dari pusat gempa. Tapi merasakan juga ya dahsyatnya atau dampak dari gempa itu. Nah, berdasarkan data yang sekarang ini, akibat gempa itu sekitar 100 orang itu lebih sudah meninggal dunia, ada yang hilang dan banyak yang terluka, dan ada kurang lebih 20.000 lebih orang itu mengungsi. Nah, eh, terus terang kalau kita bicara penanganan gempa ini sebenarnya mungkin juga sudah diliput di skala nasional, jadi kita fokus ke tim kita saja, yaitu tim yang dibentuk jadi alhamdulillah Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid ini, meskipun genrenya itu bukan bicara tentang bukan tentang penanganan bencana, tapi tergerak untuk melakukan eh, andil atau ikut andil juga dalam penanganan gempa ini dan bencana ini, membantu pemerintah kita. Nah, jadi atas dasar instruksi dari Amir PMA, sesegera mungkin kami akhirnya membuat posko bencana untuk segera menyalurkan bantuan yang bisa kita berikan ala kadarnya ke mereka ya. Kalau bisa kita bilang ala kadarnya karena masih sementara, kita masih butuh lagi ya, butuh lagi bantuan-bantuan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, di lokasi bencana sendiri, lokasi gempa itu sulit sekali untuk diakses ya ke sana ya, karena jalan ke sana itu dari Makassar ini itu kurang lebih 12 jam. Kalau jarak tempuh, jadi kalau jarak tempuh mungkin lebih jauh ya. Kemudian untuk sampai ke titik bencana itu ada tantangan-tantangan. Tantangan yang pertama itu karena longsor ya, jalanan itu longsor, sering longsor karena akibat itu kan jadi jalanan Trans Sulawesi itu longsor, dan itu sering kali terjadi longsor di sana. Yang kedua, penjarahan. Nah, penjarahan ini dikarenakan kepanikan. Jadi beberapa warga yang terkena dampak juga sebenarnya, tapi tidak terlalu parah, itu merasa juga mereka perlu dibantu, dan sehingga itu menghalangi bantuan langsung ke akses bencana. Sehingga ini itu semua menunjukkan bahwasanya begitu daruratnya kondisi di titik gempa. Kita bisa bayangkan informasi yang kayak saya dapatkan dari tim kita yang ada di pusat gempa itu, ada bahkan keluarga yang tidak makan sampai 2 hari. 2 hari 2 malam tidak makan. Kemudian mereka itu sekarang posisinya tidak lagi tinggal di rumah, tetapi tinggalnya di tenda-tenda. Jadi mereka tidak berani ya sampai sekarang untuk ke rumah mereka karena kondisi rumah itu rusak parah. Dan 20.000 pengungsi itu mengungsinya di sekitar area Mamuju, ke desa-desa. Salah satu posko kita yang 70 km dari pusat gempa itu, karena kita punya 2 posko ya. Alhamdulillah kita bentuk posko itu ada 3 totalnya. Satu di Kota Makassar sendiri untuk posko penerimaan bantuan dan menyambut bantuan kita dari Surabaya nantinya. Lalu kita ada posko di pesantren As-Sa'diyah. Pesantren ini letaknya 70 km ya, karena tidak mungkin kita tidak punya posko di luar di Mamuju saja. Kita harus punya posko di luar untuk bisa membeli bahan makanan atau hal-hal yang kira-kira dibutuhkan gitu. Kemudian kita punya posko di pusat gempa sendiri ya, di Mamuju itu kita ada posko di sana yang, jadi kita total itu ada 3 posko. Nah, itu mereka yang di area posko kita saja yang di luar Mamuju yang 70 kilo dari kota Mamuju itu ada sekitar 140 jiwa ya, 140 jiwa yang mengungsi ke situ.
Belum lagi ditambah di daerah-daerah lain. Di daerah kita saja itu informasi terakhir nih, Tat. Itu kepala desanya minta tolong ke kita itu, ke tim kita itu. Karena nggak bisa menghandle ya kan, ada apa namanya, kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kita bilang kalau korban seperti ini kan bakal lama ya. Selain mereka tidak tidurnya di tenda, mereka pun juga apa namanya, mandi cuci kakus itu MCK itu nggak ada sama sekali tanpa MCK. Jadi serba terbatas ya, sangat tidak steril dan sangat tidak sehat. Cuman paling urgent sekarang ini kan masalah perut dulu, masalah makanan. Ini yang menjadi kendala kita. Saya alhamdulillah begitu kita buat posko di Makassar, saya lihat antusiasme dari masyarakat juga alhamdulillah sangat bagus ya. Sampai sekarang di jalan-jalan tuh masih banyak orang yang ngenceleng ya, minta minta bantuan untuk dikirim ke Mamuju, karena ini dampaknya dampak long term ini, jangka panjang ini. Dia bakal terus butuh ya sharing waktu karena pemulihan bangunan kan tidak sebentar. Mungkin itu dulu, nanti dikembangkan kalau ada pertanyaan atau gimana ya. Ya, baik. Kembali lagi kita ke Ustadz Rio Effendi ya. Terus ke depannya Ustadz, dalam waktu beberapa hari ini, rencananya apa yang mau antum sama tim relawan lakukan ini? Ya, baik Ustadz. Jadi memang untuk masalah curah hujan ya sampai sekarang itu di Kota Manado masih terjadi. Makanya dengan kondisi tanah yang belum kering betul, justru kami khawatir jika Manado mengalami hujan kembali di beberapa hari ini, itu akan lebih cepat untuk air itu naik gitu ya. Karena seperti yang kemarin itu salah satu korban itu meninggal, itu bukan karena meninggal karena banjirnya, tapi karena dia terkejut. Dia shock gitu. Hanya keluar sebentar, pergi sholat maghrib di masjid, begitu pulang dari sholat maghrib, air sudah setinggi perut di rumahnya. Padahal jarak rumahnya dengan masjid begitu dekat gitu. Dia hanya waktu keluar dari rumah, air itu belum naik gitu. Begitu dia selesai sholat maghrib, pulang ke rumah, ternyata airnya sudah setinggi perut. Akhirnya dia langsung shock, langsung jantungan gitu ya, meninggal dunia. Dan ternyata itu salah satu orang tua dari relawan kita, tapi dari kelompok yang lain gitu. Jadi kami sekarang ini adalah dengan mungkin karena dengan perlengkapan terbatas kami juga, terkadang kami kurang leluasa untuk bergerak ya sampai untuk melakukan evakuasi. Makanya untuk evakuasi kami serahkan kepada tim-tim yang lain yang memiliki perlengkapan yang mungkin ada gitu. Sementara dari kami untuk mendistribusikan makanan ini tim kami yang turun langsung dan dibantu juga dengan tim-tim yang lain. Maka daripada itu di Manado sendiri kami itu membentuk relawan gabungan. Tujuan daripada relawan gabungan itu kita bentuk itu supaya pendistribusian makanan atau bantuan itu bisa merata. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, khawatirnya ada yang mungkin mendapat lebih, ada yang belum dapat sama sekali, belum tersentuh sama sekali. Makanya seluruh relawan-relawan yang ada di Kota Manado itu digabungkan dalam satu relawan, sehingga begitu kita mau mengantarkan bantuan, kita tinggal konfirmasi dengan mereka di wilayah mana kira-kira yang belum dapat gitu. Sehingga bantuan untuk di korban banjir Kota Manado itu bisa didistribusikan secara merata gitu. Itu yang kami lakukan sekarang ini. Dan juga seperti yang kami informasikan tadi pagi ya, karena melihat curah hujan ini masih tinggi di Kota Manado, itu seperti perlengkapan safety daripada relawan, yang terkadang relawan itu terjun dengan perlengkapan apa adanya, bahkan banyak di antara relawan kita justru pergi lengkap, pulangnya sudah nggak lengkap. Artinya pergi
dengan sendal, pulangnya sudah nggak ada sendalnya, sudah ikut ini. Baru kemudian pergi dengan pakaian yang pulangnya sudah, mereka kadang-kadang pakaiannya pun juga ikut basah semua gitu, di tas apa segala macam cukup ikut basah juga. Maka dari itu, dan juga yang masih kurang dari kami itu kalau saya lihat ini jadi evaluasi tadi tentang posko kesehatan. Posko kesehatan ini memang tidak banyak, hanya di tempat-tempat mungkin tertentu, tapi itu hanya untuk para korban. Sementara justru relawan kita banyak yang kemarin laporan sudah KO, bahkan ada yang sempat dirawat karena panas, hujan, angin itu ada di lapangan. Itu yang mungkin perlu juga saya perhatikan dan kita evaluasi tadi sewaktu kayaknya posko-posko kita juga itu harus disediakan mungkin hal-hal yang bisa menunjang fisik daripada relawan itu sendiri, karena relawan ini jangan sampai justru mereka ikut-ikutan jadi korban, akan bertambah jadi korbannya nanti. Itu saya mengatakan demikian. Alhamdulillah itu direspon oleh teman-teman dan ya insya Allah ini akan dipersiapkan ke depan nanti. Sementara ini begitu dulu yang kami laporkan, karena mudah-mudahan hujan di Kota Manado sudah berhenti. Kali ini masih sering turun-turun juga, tapi belum begitu deras. Kalau dia sudah deras itu sudah langsung semua nggak tidur semalam itu langsung menuju ke lokasi. Karena kalau sudah deras itu yang paling fatal, karena bisa air yang di sungai itu cepat sekali naiknya dan dia cukup deras aliran ininya, sehingga banyak rumah-rumah yang barang-barangnya itu hanyut di bawah banjir. Itu saja Ustaz dari saya mungkin untuk yang kedepannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rio, jazakallah khair. Ya, semoga antum diberikan kesehatan lahir batin, relawan di sana ya. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah saksikan tadi sama-sama penjelasan dari koordinator ya penanganan bencana YPM Tauhid untuk wilayah Manado, Sulawesi Utara ya. Jadi memang luar biasa di sana, dan tentu kita berharap mudah-mudahan para relawan teman-teman yang ada di lapangan bisa menjaga kesehatan dan mengukur kemampuan diri ya untuk bisa lebih berhati-hati ya. Kalau memang sudah dirasa tidak kuat ya tentu harus beristirahat. Jangan sampai tadinya mau menolong korban malah nanti jadi korban gitu ya. Ini tentu kita harapkan. Mungkin kita bisa iklan dulu, operator, ditampilkan poster penanganan bencana kita ya buat pemirsa biar tahu. Jadi kita memang YPM Tauhid bukan lembaga penanganan bencana secara khusus yang sudah besar ya, seperti misalnya teman-teman ACT ya, teman-teman Dompet Duafa, Republika ya, dan lain sebagainya. Tapi di tengah keterbatasan kita, alhamdulillah kita masih mau ya peduli dan berbagi. Oleh karenanya, walaupun donasi yang masuk ke kita tidak sebanyak donasi yang dikumpulkan oleh teman-teman dari kelompok-kelompok yang lain, tapi seberapa pun dana yang masuk itu kita optimalkan dan kita maksimalkan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah ini posternya tolong dibesarkan mungkin operatornya. Nah ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu pemirsa sekalian, ikhwafillah, para penonton channel Geraha Mu'alaf yang ingin menyalurkan bantuannya, yang mau membantu mengirim bantuan dalam bentuk barang ya, boleh juga, entah itu selimut, entah itu baju-baju layak pakai, entah itu makanan-makanan siap saji ya, ikan kering ya, kemudian pembalut wanita, pampers ya, susu dan lain sebagainya. Pokoknya langsung dialamatkan saja ya ke posko YPM pusat ya, di alamat alamatnya langsung dikirim ke PT Bandar Satria, Jalan Kalianget, nomor Kalianget 10 sampai 12, Kafling A 10, Tanjung Perak, Surabaya 60125. Atas nama Bapak Muhtarom Zakaria ya. Yang ingin menyampaikan bantuan dalam bentuk dana bisa dikirim ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri dengan kode banknya 451, nomor rekeningnya 11 8888
9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Dan nanti bisa langsung konfirmasi atau yang ingin meminta penjelasan dan informasi bisa langsung ke nomor hotline dari YPM At-Tauhid 24 jam siap melayani antum semua di nomor WA 0812 3280 2080 ya. Nah, ini untuk menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba menyapa lagi Ustadz Alwan di Makassar ya, yang mengkoordinir untuk wilayah penanganan bencana gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Ustadz Alwan, apa rencana antum dan tim relawan yang ada di 3 posko ke depan untuk bisa lebih banyak lagi ya melakukan aksi-aksi yang kedepannya tentu kita berharap mudah-mudahan bisa lebih optimal, bisa membantu saudara-saudara kita. Silakan Ustadz Alwan. Ya, seperti teman-teman lihat ya di video ini kondisi rumah, ini salah satu rumah yang hancur dan ini adalah tenda-tenda ya. Mereka tidur sebegini saja dan tidak ada lihat MCK di sana. Ini karena masih traumatik ya, mereka masih trauma. Ini adalah video dari tim kita yang langsung berada di sana dan terjun ke lokasi. Jadi tim kita itu khusus masuk ke posko-posko kecil yang kurang atau mungkin tidak dijangkau oleh tim-tim yang lain ya. Dan ini kita lihat memang banyak sekali korbannya. Ya, jumlah 20.000 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Sehingga kita akan terus butuh bantuan, butuh sokongan dari ikhwafillah, teman-teman sekalian yang kiranya punya kepedulian untuk bencana ini ya, karena di sini kita tidak memperhatikan suku, agama atau apa saja, semua kita bantu mereka-mereka yang terkena musibah ya. Dan kalau ditanya tentang bagaimana dengan kesiapan kami ke depan, jadi alhamdulillah di posko kami yang di Makassar itu sudah standby, kita sudah terima bantuan ya. Saya lihat tadi, saya inspeksi ada berbagai macam bantuan ya, seperti beras, kemudian ada popok bayi juga saya lihat ada, baju-baju bekas ya. Dan insya Allah nanti kita akan tunggu bantuan yang dikirim tadi lewat Surabaya ya oleh Pak Muhtarom. Kita akan satukan di sini dan insya Allah kita akan kirim langsung ke posko kita yang baik di Mamuju bisa kita langsung, atau mungkin kita pusatkan dulu di posko kita kedua yang ada di luaran dari kota Mamuju. Nah, eh, nanti kita lihat juga mungkin apa kita bisa kirimkan tim langsung ke sana ya untuk terjun, karena kita timnya sudah terbagi, alhamdulillah. Jadi tim kita sekarang ada di pusat-pusat gempanya, itu sudah ada kita bentuk tim di sana, ada di luar luar di lingkaran luar atau pinggiran dari kota Mamuju juga sudah ada di sana. Dan eh, eh, tidak 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 selalu bahwa kita butuh tenaga lagi ya. Kalau lihat di sini di foto ini tim kita yang lagi belanja, ini sudah ada ya di luaran Mamuju. Ini foto semalam atau malam ini ya, jadi ini masih fresh. Dan insya Allah besok pagi itu kita akan penyaluran ke lokasi-lokasi yang sebenarnya sudah meminta dari beberapa hari kemarin. Cuman kita keterbatasan ini ya, keterbatasan juga dana. Jadi mau tidak mau mereka kita minta bersabar. Dan saya lihat memang sekarang itu kasihan karena mereka tuh semua tidurnya di tenda. Yang menarik ini seperti ini, Ustaz. Eh, ini kita lihat ya, sebenarnya mereka ini pengungsinya jauh sekali, tapi mereka tidak punya tempat lagi untuk tinggal. Mereka datang ke keluarga mereka dan kita bisa lihat keluarga mereka juga itu sebenarnya keluarga tidak mampu. Jadi mereka itu ingin menumpang begitu selama mereka jadi korban. Tapi kalau kita lihat ya, rumah ini rumah-rumah sederhana itu ya mereka. Jadi daerah-daerah yang bisa kita katakan juga di bawah garis kemiskinan,
ada yang keluarga yang susah untuk makan sehari-hari. Jadi ketika ada korban pengungsian ingin tinggal di rumah mereka, meskipun itu saudara, itu jadi kayak susah saja mereka untuk menerima. Nah, akhirnya oleh kepala desa dicarikan jalan, dibikinkan tenda-tenda darurat. Nah, jadi kita butuh ya bantuan tenda, mungkin selimut. Ini kalau malam ini kita pastikan kalau hujan kehujanan, kalau dingin kedinginan, nah ini sudah kondisi realnya mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian diharapkan kalau punya uang sedikit ya 10.000, 20.000 yang biasa beli gorengan itu cepat habis, mungkin bisa disisihkan ya karena kita tidak melihat besarnya. Kalau sedikit tapi banyak yang menyumbang itu insya Allah juga akan sangat bermanfaat bagi mereka. Minimal mereka bisa tidak kelaparan. Ya, gitu Tat. Ya, ya, jazakallah khairan katsiran. Jadi menarik ya wafilah. Ya memang betul ya, ketika bencana terjadi memang kita tidak bisa menolak ya, itu sudah qadarullah. Dan yang menariknya para pemirsa sekalian, bahwa YPM atau HIT ini memang biasanya terlibat dalam perang pemikiran gitu ya, dalam dialog-dialog lintas agama ya. Kita seolah-olah itu mungkin dengan orang-orang non muslim itu ya sering ada apa namanya perbedaan ya pemikiran antara kita yang sangat tajam. Tapi khusus untuk masalah penanganan bencana ini yang luar biasa relawan kita. Kita tidak membedakan apa agama kalian ya. Pokoknya semua yang membutuhkan bantuan ya semuanya akan kita bantu. Mau yang Islam, mau yang Kristen, mau yang Hindu, yang Buddha, semua yang terdampak kita akan bantu tanpa membedakan apa agamanya. Karena memang inilah saatnya kita menunjukkan bagaimana jiwa kegotong royongan kita ya, jiwa apa namanya kebinekaan kita ya sebagai satu saudara satu bangsa. Dan kita juga membantu pemerintah ya. Kita lihat ya ternyata relawan-relawan yang terjun ke lapangan mayoritas itu hampir 90% adalah relawan-relawan muslim gitu ya. Nah, jadi mungkin ini biar jadi pertimbangan pemerintah gitu ya. Bahwa ternyata para aktivis-aktivis dakwah yang mohon maaf terkadang ada perlakuan yang diskriminatif, tapi ternyata alhamdulillah teman-teman menunjukkan kecintaannya kepada pemerintah, kecintaannya kepada bangsa dan negara dan kepada sesama anak bangsa yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita apresiasi dan YPM atau HIT tetap netral, menjaga netralitasnya. Kita tidak apa namanya sekali lagi tidak membeda-bedakan masalah agamanya, kita tetap mendukung apapun yang menjadi apa namanya kebaikan ya buat kita bersama ya. Nah, kemudian yang ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya kebetulan sebagai pimpinan wilayah dakwah misi ya YPM atau HIT, hari ini kita sudah menerima laporan sudah terbentuk 3 posko baru ya. Jadi YPM atau HIT ini wilayah dakwahnya dari Sabang sampai Merauke. Ada kita bagi menjadi 8 ya, 8 wilayah dakwah misi kita. Ada dari mulai Aceh sampai dengan Papua ya. Dan alhamdulillah semua para ketua-ketua wilayah terjun langsung untuk membuat posko. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini malam hari ini posko yang sudah siap menyatakan diri siap ya. Yaitu yang pertama di ketua wilayah 1 ya, ketua wilayah 2 yaitu Ustadz Agus Wiantotan yang berdomisili di Bandung juga sudah mengibarkan bendera untuk pembukaan posko dan beliau juga sudah aktif menyalurkan bantuan ya. Kemudian yang kedua ketua wilayah 4 yang ada di Kalimantan Barat yaitu Akhina Ramdhani ya bersama teman-teman aktivis mudanya juga sudah siap untuk membuat posko untuk penyaluran bantuan ya, penerimaan bantuan dan penyaluran bantuan ke titik yang tadi sudah dilaporkan oleh Ustadz Alwan dan Ustadz Rio. Kemudian yang ketiga yaitu Ketua Wilayah 3 Pak Edi ya sudah bekerja sama dengan anggotanya yaitu Mas Kelvin di Bali juga sudah siap untuk membuka posko ya. Dan insya Allah besok akan menyusul para ketua wilayah yang lain yang ada di daerah masing-masing ya. Kita lihat di sini ya ada 8 wilayah dari mulai Sabang sampai Merauke ya. Oh satu lagi ya termasuk ketua wilayah 7 Ariesto juga sudah siap ya. Rencananya akan membuka
posko. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan posko-posko yang kita buka di seluruh Indonesia ini semakin banyak ya donasi-donasi bantuan yang masuk untuk membantu pergerakan saudara-saudara kita ini, dan ini bukan cuma sekedar di 3 wilayah yang tadi dilaporkan saja ikhwafillah, namun akan YPM At-Tauhid akan hadir ketika ada bencana di seluruh Indonesia ya. Hanya ini baru pergerakan awal kami ya, sehingga ini adalah pilot project kami bahwa ternyata alhamdulillah walaupun baru pertama kalinya YPM At-Tauhid menerjunkan relawan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, namun hasilnya sudah begitu memuaskan ya, luar biasa perjuangan dari ketua wilayah 6 ya, yaitu Ustadz Rio Effendi Turipno, dan wakil ketua wilayah 5 yaitu Ustadz Alwan ya. Nah, baik, kita kembali lagi bincang-bincang sama beliau berdua. Mungkin Ustadz Rio masih ada yang mau Ustadz Rio sampaikan kepada kita semua yang perlu kita ketahui sebelum nanti mungkin Ustadz Rio mau beristirahat, karena di Manado sekarang sewaktunya sudah jam berapa ini? Sekarang sudah 10, hampir 10 menit lagi jam 10 ya. Iya ya, silakan Ustadz Rio, mungkin ditambahkan apa yang mau dilaporkan lagi. Ya, jadi ada satu kejadian yang menarik ya dari kita menyebarkan bantuan ke korban. Karena pada lokasi yang kita datangi itu sebagian besar lokasinya itu dipadamkan lampunya oleh PLN. Jadi memang gelap gulita gitu. Kita nggak tahu kan kalau akan begitu di lapangan. Jadi dari rumah kita nggak bawa senter, cuma menggunakan senter handphone itu masuk ke lokasi. Nah, kebetulan kita masuk di belakang Pasar Segar. Nah, ternyata itu di belakang Pasar Segar itu adalah komunitas non Muslim yang paling banyak. Itu komunitas non Muslim. Nah, ketika kita masuk sebar makanan di sana, itu ada ibu-ibu yang di satu tempat itu dalam keadaan gelap, itu dia tanya, "Bapak dari mana?" gitu. Saya bilang, "Oh, dari Yayasan Pembina Mu'alaf," gitu. "Oh, Muslim ya?" dia tanya begitu. Saya bilang, "Iya." Nah, ketika ditanya seperti itu, memang nggak sempat juga kami rekam gitu, karena spontanitas kan. Kami sudah agak curiga, kok tanya Muslim gitu. Terus salah satu anggota kami coba senter gedungnya, begitu di senter ternyata di gereja gitu. Kita membawa makanan di gereja gitu. Dan alhamdulillah mereka merespon baik gitu. Puji Tuhan, terima kasih Pak ya gitu. Cuman ketika kami ingin wawancara, mungkin karena malu atau gimana, disampaikan biar saja Pak, kita nggak enak gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, saya bilang. Jadi di situ mendapat respon yang luar biasa. Ternyata tempat yang kita datangi itu adalah korban dari saudara-saudara kita yang non Muslim, dan mereka begitu merespon, bahkan sampai ada salah satu jamaahnya menyampaikan begini, "Ini bantuan pertama yang kami dapat dari saudara-saudara kita yang Muslim," gitu disampaikan. Saya lihat alhamdulillah, berarti di sini kita telah menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam tidak membeda-bedakan dalam hal persoalan kita saling tolong menolong satu dengan yang lain gitu. Nah, memang begitu pulang kita cerita dengan tim yang lain, ternyata tim bilang, "Iya betul, lokasi yang didatangi itu memang mayoritas non Muslim." Itu di samping-sampingnya itu kuburan-kuburan Cina yang paling banyak gitu. Jadi ini pengalaman yang menarik gitu. Makanya ini yang membuat kami semangat ya, sekalipun hujan, badai, banjir, itu kita tetap ini, karena pertama satu, ketika melihat mereka tersenyum, ketika melihat mereka terbantukan gitu, ada sebuah kepuasan batiniah yang kami rasakan. Ada sebuah kepuasan. Jadi lelah, letih, semua itu kita dibayarkan dengan melihat mereka tersenyum. Itu yang membuat kami dengan teman-teman terus berjuang walaupun dengan segala keterbatasan gitu. Makanya bagi seluruh pemirsa yang mungkin menonton video ini, menonton tayangan ini,
sudah saatnya kita ayo sama-sama kita saling membantu teman-teman, membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di seluruh tanah air ini. Karena kita tidak tahu bencana ini setelah ini mau kemana lagi gitu. Karena bencana ini semua murni dari Allah. Ini mungkin salah satu ujian dari Allah atau bisa jadi teguran dari Allah sebagai Tuhan semesta alam. Dan tidak menutup kemungkinan hari ini kita mungkin tangan kita di atas untuk membantu. Tapi bisa jadi besok lusa justru tangan kita yang berada di bawah untuk mengharapkan bantuan dari saudara yang lain. Maka mari kita sama-sama saling membantu dengan saudara-saudara kita. Karena insya Allah apa yang kita berikan itu kelak akan mendapatkan balasan yang berharga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Jadi ada dua cerita unik nih. Kalau Ustadz Alwan tadi salah satu strategi pergerakannya adalah mendatangi lokasi-lokasi yang terisolir, posko-posko yang kecil, tempat-tempat yang memang tidak terjangkau oleh aktivis-aktivis dan relawan-relawan yang lain, sehingga di sana kita bisa memaksimalkan ya bantuan yang kita berikan untuk menyentuh saudara-saudara kita yang belum mendapatkan atau belum mendapat akses bantuan ya. Nah, sebaliknya alhamdulillah Ustadz Rio walaupun ada di kota Manado ya, kota Injil gitu ya, tapi ternyata punya pengalaman unik dan menarik ya. Ketika beliau memberikan bantuan tadi ya, ternyata pas yang diberikan bantuan adalah lokasi yang mayoritas non muslim, tapi ternyata alhamdulillah responnya juga positif. Ya memang ini patut kita banggakan, dan kita makanya kenapa kita sampaikan di channel Geraha Mu'alaf ya, supaya seluruh saudara-saudara Nasrani kita non muslim yang mungkin biasanya kenal Geraha Mu'alaf debat-debat, dialog gitu ya, kemudian adu argumen ya, ternyata di sisi lain YPM At-Tauhid tetap menjaga netralitas dalam sisi kemanusiaan, bahwa untuk urusan kemanusiaan, untuk urusan tolong menolong, kita tidak memandang agama apapun, yang jelas dia sama-sama manusia, sama-sama dengan kita, perlu bantuan kita pasti akan tolong ya. Sehingga kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita tetap menjunjung tinggi asas saling tolong menolong antar sesama. Nah, kita ke Ustadz Alwan. Mungkin Ustadz Alwan ada pengalaman menarik kemarin, katanya sempat ini ya, tim kita mau masuk ke satu daerah nggak jadi masuk karena takut dijarah ya. Gimana Ustadz ini ya? Iya Ustadz, memang kalau untuk pengiriman ya kan, jadi ada yang seperti yang saya sampaikan ke Ustadz itu, bahwa kita punya paket yang nggak bisa dikirim ya, kita ke JNT nggak ada Pak pengiriman sampai sekarang ini ke Mamuju karena jalanan terputus ya kan. Dan memang tidak ada sama sekali yang bisa tembus ke sana, kecuali dengan pengawalan polisi atau tentara ya, karena ya itulah posisi lagi panik, orang butuh makan ya, orang kalau lapar itu bisa berbuat apa saja gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa maklumi, tapi ya kondisinya jadi istilahnya apa ya, sedikit mencekam. Cuman mudah-mudahan di beberapa waktu ke depan ini, insya Allah kondisinya itu bakal lebih membaik. Dan memang saya cuma juga ingin sampaikan bahwasanya perbedaan kita dalam berdiskusi ya, yang sering kita tuangkan dalam perang pemikiran itu kan tidak ada sangkut pautnya dengan unsur kemanusiaan ya, sebagai sesama anak bangsa, sebagai umat beragama ya, kita harus menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang punya toleransi dan pendidikan yang baik, dan bisa mengedukasi masyarakat gitu, bahwasanya itu semua dalam konteks hanya dalam konteks ilmiah saja kita bersilang pandang gitu. Tapi ketika kita sudah di dunia nyata, di dunia real, kita adalah saudara, minimal saudara sebangsa dan setanah air, kira-kira gitu. Nah, terus kalau untuk kaitannya dengan bantuan ini, teman-teman yang menyaksikan, kami perlu ingatkan bahwa ini akadnya adalah akad amanah. Insya Allah tidak satu rupiah pun yang kita potong untuk keperluan operasional. Nah, untuk di Mamuju sendiri itu saya sampaikan bahwa teman-teman itu di pesantren yang jaraknya 70 kilometer dari pusat gempa, itu untuk menyetok barang ke
posko kita yang ada di kota Mamuju itu mereka harus ke 100 kilometer lagi menjauh dari tempat mereka untuk mencari bahan makanan. Karena area di kota Mamuju itu sekalipun ada akan sangat mahal sekali. Ada salah seorang kenalan kami yang juga seorang aparat gitu, itu sampai kelaparan 2 hari. Itu bisa yang awal-awal ya itu sampai tidak makan karena ada uang di kantong tapi nggak bisa belanja di mana gitu kan. Jadi orang pada save ini semua, save makanan semua. Jadi itu pengorbanan mereka itu dan itu mereka tanggung sendiri biaya untuk ngambil di sana sampai untuk diantarkan ke pusat kota. Dan semua ini akadnya memang untuk bantuan. Jadi buat teman-teman yang kiranya memang Allah berikan rizki, sebenarnya kalau bagi muslim ya itu berinfak itu nggak mesti tunggu harus kaya dulu ya. Yunfikuna fi syarra'i wad dharra, ini tidak ada dalam kondisi apapun. Kita harus peka saja. Karena kata almarhum Ustaz Arifin Ilham itu orang-orang yang pertama kali merasakan kebahagiaan adalah orang-orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi kalau kita bersedekah itu yang pertama merasakan itu kita dulu, baru orang yang menerima sedekah. Seperti tadi disampaikan Ustaz Rio ya, bagaimana matanya beliau menyampaikan itu dengan Masya Allah berbinar-binar bahwa kebahagiaan itu adalah ketika melihat korban bencana itu tersenyum. Nah, yang merasakan pertama kali kebahagiaan itu ya Ustaz Rio dan teman-teman itu. Jadi meskipun lelah, capek dan apa ya, tidak tidur, itu hilang sirna ketika melihat kebahagiaan itu dan tanpa membeda-bedakan ya, sekalipun yang dibantu gereja misalnya, kebahagiaan itu tetap sama saja. Mau dibantu itu muslim atau non muslim, selama itu untuk kemanusiaan, kebaikan, insya Allah kita sendiri yang merasakan. Jadi dari saya sebagai selaku koordinator wilayah wakil koordinator wilayah 5 untuk korban bencana ini, saya himbau kepada teman-teman ya, nanti dihimbau lagi nih sama Ustadz Yusuf, tapi saya himbau pribadi lah, kiranya untuk sudi membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya, mereka ini sangat sekali membutuhkan. Sekecil apapun bantuan yang antum berikan lewat rekening, kalau saya sih sarankan rekening dulu, karena untuk sementara kalau barang itu bakal butuh waktu yang cukup lama, karena kita harus kumpul dulu, terus kita mungkin harus carikan kendaraan. Tapi kalau bisa ada uangnya cepat, itu cepat bisa kita belanjakan dan langsung disalurkan di lokasi yang betul-betul membutuhkan. Demikian Ustaz Yusuf. Ya, baik Ustaz Alwan, jazakallah khair. Jadi perlu pemirsa sekalian ketahui, tadi terima kasih Ustaz Alwan mengingatkan ya. Betul sekali bahwa di YPM At-Tauhid, pembina kami, Yai Rofi'i, juga Amir kita, Amir YPM Ustaz Bayan, selalu berpesan pada kita bahwa setiap donasi yang masuk untuk bantuan bencana, itu 100% seutuhnya akan disalurkan untuk bantuan bencana. Tidak dipotong untuk operasional kah, untuk kepentingan relawan kah, tidak. Itu murni 100% untuk kepentingan korban bencana. Nah, dari mana dong kita membiayai operasional relawan kita, kemudian operasional kegiatan-kegiatan kita ambilkan dari uang kas YPM At-Tauhid yang ada. Jadi ini untuk menjaga amanah, sehingga betul sekali Ustadz Alwan tadi, yang dilakukan teman-teman di lapangan itu merupakan prinsip yang dilakukan di pusat ya. Jadi kami dari YPM At-Tauhid pusat pun ya menjaga itu, menjaga amanah dari Amir dan juga dari Amir YPM, juga dari pembina kita dan pengurus-pengurus yang lain, bahwa kita akan menjaga amanah donasi yang sudah Bapak Ibu salurkan. Sehingga mudah-mudahan setelah acara live streaming ini donasi bantuan kepada YPM At-Tauhid akan terus mengalir ya, akan terus bertambah. Karena apa? Karena teman-teman di lapangan ini luar biasa. Ustadz Rio, Ustadz Alwan ini ya mohon maaf saya buka sedikit gitu ya. Beliau sampai tombok uang pribadi juga untuk kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Dan buat mereka ini adalah suatu kebanggaan gitu ya. Sehingga kami berharap semoga dengan banyak donasi yang masuk, mereka berdua walaupun harus keluar berkorban
hartanya pribadi, uangnya pribadi, ya tenaganya, pikirannya, mereka akan lebih puas. Kenapa? Karena semakin banyak bantuan yang bisa disalurkan, ini menjadi kepuasan tersendiri buat beliau berdua ya. Oleh karenanya sekali lagi coba kita iklankan lagi ya sebelum nanti kita closing ya, karena sudah hampir 1 jam. Minta tolong operator Gus Imron ditayangkan kembali posternya ya. Kita ingatkan kembali kepada semua penonton dan pemirsa setia channel Geraha Mu'alaf ya, yang ingin sekali lagi berdonasi ya kepada YPM At-Tauhid ya, yang donasi dalam bentuk uang ya atau dalam bentuk material ya, silakan nanti bisa transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri yang ada di running text ini ya. Kode banknya 451, kemudian nomor rekeningnya 1188889987 ya. Jadi atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Dan nomor hotline ya yang selalu beroperasi 24 jam siap melayani antum ada di nomor WA 0812 32802080. Jadi yang membutuhkan informasi dan lain sebagainya silahkan bisa dikirimkan langsung. Dan yang ingin menyampaikan bantuan dalam bentuk barang nanti bisa dikirim ke alamat yang juga ada di running text ya, yang alamat posko pusat kita atau posko induk kita ada di Surabaya di kediaman kantornya Pak Muhtarom Zakaria. Nanti beliaulah yang akan mengirim bantuan-bantuan berupa barang yang dikirimkan dari posko-posko YPM At-Tauhid dari seluruh Indonesia, dijadikan satu kemudian baru didistribusikan ke Manado ya, ke tempat-tempat bencana tadi, ke Sulbar ya, lewat Makassar ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya sekali lagi jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu, dan mungkin mengingatkan juga bagi yang ingin juga berdonasi obat-obatan ya. Tadi Ustadz Rio menyampaikan bahwa di sana posko medis yang urgent ya, yang sangat penting besar perannya untuk membantu bukan cuma menjaga kesehatan korban, tapi juga menjaga kesehatan para relawan juga gitu ya. Sehingga mungkin yang mau mengirimkan obat-obatan ya, baik itu obat-obatan herbal maupun obat-obatan yang tersedia di warung-warung seperti minyak kayu putih yang ringan saja ya, yang gampang gitu ya. Kemudian atau minyak angin gitu ya, atau tolak angin cair, ini kan sudah lumayan. Mungkin relawan karena sering kena hujan ya, masuk angin, pilek, apalagi sekarang mohon maaf, lahir batin tentu kita mengingatkan kepada Ustadz Alwan, Ustadz Rio, dan seluruh tim relawan YPM atau yang bekerja, ingat kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita juga tetap harus berusaha menjaga protokol kesehatan, walaupun nampaknya mustahil di tengah kondisi bencana gitu ya, tapi sebisa mungkin tetap kita jaga gitu ya, karena memang inilah namanya kasihan para korban bencana ya, ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga juga gitu ya, sudah kita sedang tersedih ya, sedang dalam masa susah karena suasana pandemi COVID-19, ditimpa juga dengan bencana banjir ya, bencana tanah longsor ya, bencana gempa bumi dan lain sebagainya ya. Sehingga oleh karenanya kepada pemirsa sekalian sekali lagi yang ingin mengirimkan donasi dalam bentuk obat-obatan juga silahkan bisa dipersilahkan ya, dikirimkan baik barang maupun ya uang. Tadi Ustadz Alan sudah mengingatkan lebih praktis bila bantuan itu diwujudkan dalam bentuk dana, karena dengan dana nanti beliau berdua bisa membelanjakan ya. Jadi Ustadz Rio punya akses bisa belanja di kota Manado, kemudian Ustadz Awan bisa punya akses belanja di kota Makassar ya, karena tidak mungkin kita belanja di lokasi bencana. Satu, selain pasti ya tempatnya untuk belanja juga mungkin sedang terdampak bencana. Yang kedua, mungkin harga pasti akan jauh lebih mahal. Yang ketiga, keterbatasan ketersediaan dari barang tersebut ya. Baik, untuk closing statement mungkin saya persilakan Ustadz Alwan 1 menit untuk bisa menyampaikan closing statementnya. Iya, closing statement ini saya cuma menyampaikan saja ini buat teman-teman yang menyimak, semua penonton yang menyimak acara ini, sekali lagi dimohonkan uluran tangannya. Dan saya punya ide ini, satu ide yang saya pikir kemarin juga kita jalankan di posko kami. Kami tawarkan kepada jemaah atau siapa saja untuk
coba ini jadikan momentum untuk ingat orang tua yang mungkin sudah meninggal dunia. Kaitannya apa? Bahwa ini jadi ajang untuk bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya sampai atas nama mereka. Kan ini pernah juga ini satu program ya, dan jarang ya. Mungkin kita itu tidak ingin ingin memberikan sesuatu hadiah untuk orang tua kita yang telah tiada. Nah, itu bisa atas nama mereka bantuan-bantuan itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat antum yang ingin menyumbang. Jadi bisa atas nama pribadi, tapi kalau ingin mengenang orang tua kita, bolehlah disumbangkan itu atas nama orang tua kita. Insya Allah pahalanya sampai ke mereka sebagai rasa cinta kita juga. Itu saja dari saya. Ya, ya menarik ya. Jadi ini kesempatan beramal jariah ya buat penonton sekalian yang ingin bersedekah, diniatkan pahalanya agar bisa dialirkan kepada orang tua khususnya sudah meninggal dunia. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu doa dan amal soleh dari anak-anaknya ya. Jadi menarik ini diingatkan oleh Ustadz Alwan ya. Ini sebagai bagian daripada birrul walidain kita kepada orang tua kita tercinta khususnya yang sudah meninggal dunia. Baik Ustadz Rio, silakan mau closing statement. Ya, dari saya secara pribadi saya sampaikan ya kepada pemirsa yang menonton tayangan ini, jangan pernah bosan-bosan kita menolong orang. Jangan pernah bosan-bosan kita mengurangi kesulitan orang lain. Karena insya Allah akan membalas kita, bahkan tanpa kita duga-duga Allah akan menolong segala kesulitan yang kita miliki. Ada satu pengalaman menarik dari ini, kejadian ini memang sengaja saya ceritakan untuk closing statement ini. Ketika kita pulang dari membawa makanan untuk dan evakuasi korban untuk korban banjir, itu pada waktu berangkat saya naik di mobil yang satu. Begitu pulang saya berpindah ke mobil yang satunya lagi. Ternyata tas saya itu di mobil yang saya naik sebelumnya. Ketika pas pulang, mobil yang saya naiki sebelum itu sudah lebih dulu pulang. Ketinggal saya dengan kawan-kawan di mobil yang satu. Begitu di perjalanan kami kehausan, pengen beli minuman gitu. Mampirlah ke sebuah Alfamart. Saya baru sadar ternyata dompet saya dengan tas itu ke bawah di mobil yang satu. Tapi alhamdulillah ketika kita masuk di Alfamart itu kebetulan tidak sengaja yang petugas Alfamartnya itu adalah siswa saya dulu waktu masih sekolah. Dia bilang, Ustaz, sudah nggak apa-apa, diambil saja, nanti biar saya yang bayarin gitu. Alhamdulillah. Ternyata kesulitan yang kita alami itu langsung dibantu oleh Allah. Karena memang saya itu sempat ya Allah, tiba-tiba gitu, saya nggak sangka-sangka orang yang menjadi kasir di situ adalah siswa saya. Gitu. Dan kita pun tidak kehausan, akhirnya jadinya membawa minuman dan juga diberikan snack-snack untuk buat kita makan di perjalanan pulang. Itu mungkin satu gambaran buat pemirsa sekalian. Jangan pernah kita bosan-bosan untuk membantu orang. Kita tidak tahu kapan kita berada pada kesulitan. Tapi ingat, ketika kita berada dalam kesulitan, kalau kita sering membantu orang, insya Allah Allah pasti akan membantu kita. Allah pasti akan menolong kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah ya. Memang betul ya. Sabda Rasulullah SAW, man kana hajati akhihi, kana Allahu fi hajati. Jadi, orang siapa yang membantu hajat ya atau keinginan saudaranya supaya terpenuhi, maka nanti Allah akan bantu keinginannya atau hajatnya. Ya, jadi Ustadz Rio dan tim relawan punya semangat yang tinggi untuk membantu saudara-saudara muslim kita ya, yang sedang kesulitan, maka ketika ada kesulitan, Allah juga menurunkan pertolongannya, Masya Allah ya. Ini luar biasa. Ya baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz kita berdua yang sudah bekerja secara optimal mati-matian siang malam untuk mengkoordinir para relawan-relawan kita di lapangan. Tetap sehat ya, antum berdua, dan salam untuk seluruh relawan-relawan di lapangan. Dari kami semua pengurus YPM atau HIT Pusat ya, sangat mengapresiasi apa yang sudah antum lakukan yang tidak bisa kami lakukan secara langsung. Dan mendoakannya insya Allah amir kita
dalam waktu dekat akan terjun langsung ke lapangan untuk meninjau bagaimana kegiatan dari antum dan teman-teman relawan yang sudah dilakukan untuk memberikan semangat, ya, support ya untuk antum semuanya yang ada di sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat berjuang ya, dan mari sama-sama pemirsa sekalian dan penonton yang menyaksikan tayangan ini kita doakan ya, semoga Ustadz Ria, Ustadz Alwan dan seluruh relawan YPMA Tauhid yang ada di lapangan diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan siaran kami ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dari kami semuanya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah dan kita tidak usah ragu-ragu untuk mengikuti kebenaran itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.